kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi kita di dalam Renungan Harian GKI Kebon Jati bersama saya Frida. Semoga Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih selalu merasakan kasih setia Tuhan dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu berada. Bapak Ibu yang terkasih, Renungan Harian kita hari ini berbicara tentang satu hewan yang sangat besar, paus biru yang hidupnya di laut. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang akan terjadi jika paus biru, makhluk terbesar di bumi, ketika mereka mati? Paus biru memiliki panjang sekitar 24 hingga 30 meter dan beratnya mencapai lebih dari 180 ton. Bahkan beberapa tercatat beratnya mencapai 200 ton. Catatan tersebut memperlihatkan bahwa mereka lebih besar dari dinosaurus yang saat ini sudah punah. Ada studi yang mengatakan bahwa laut luas adalah tempat yang sangat baik bagi kehidupan paus biru. Ukurannya yang sangat besar tentu membuat organ dalam tubuhnya yang mendukung kehidupannya juga memiliki yang besar, organ yang besar. Jika paus biru harus hidup di daratan, tulangnya tidak akan sanggup untuk menyangga seluruh beban organ yang ada di dalam tubuhnya. Memiliki bentuk tubuh yang sangat besar, tentu kehidupannya sangat berpengaruh bagi lingkungan dan kehidupan yang lainnya yang berada di dalam laut. Kita akan melihat bagaimana kematian paus biru. Saat paus biru akan menghadapi kematian, biasanya mereka akan menyendiri. Kemudian, di saat-saat terakhir mereka akan melompat ke arah permukaan dengan sekuat tenaga untuk yang terakhir kalinya. Dan mereka akhirnya akan menghembuskan nafas terakhir. Saat mereka mati, tubuhnya yang besar akan tenggelam ke dasar laut, menciptakan apa yang disebut dengan whale fall. Tubuhnya yang besar inilah yang menjadi sumber makanan bagi banyak kehidupan di dalam laut. Tubuhnya saat mulai jatuh ke dalam laut yang lebih dalam, para hiu akan mengoyak dagingnya dan mengkonsumsinya. Dilanjutkan dengan ikan-ikan kecil dan para kepiting. Kemudian beberapa cacing dan mikroorganisme yang mengurai jaringan paus yang akan mendaur ulang nutrisi ke dalam ekosistem laut. Selanjutnya, tersisalah tulang-tulang dari paus yang terurai dan menjadi nutrisi bagi banyak terumbu karang. Proses ini ternyata dapat menghabiskan waktu selama puluhan tahun, Bapak Ibu, bahkan mencapai ratusan tahun. Kehidupan paus berakhir, namun kematiannya menjaga 43 jenis dan lebih dari 12.490 organisme untuk hidup. Maka dari itu dapat dikatakan, ketika paus mati, dia akan memberikan ratusan makhluk kehidupan yang lebih berguna lagi. Inilah yang dinamakan hikmat dari desain kehidupan yang Tuhan ciptakan. Tidak ada yang sia-sia, dan semua ciptaannya memiliki tujuan yang detil dan semua merupakan bagian dari karya Allah yang luar biasa. Itu baru satu kisah kehidupan makhluk hidup, belum kisah yang lainnya. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Terlebih dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 26-27 dikatakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Kita bukan sekedar makhluk yang akan memberi manfaat saat kematian. Kita adalah makhluk yang lebih dari itu. Kita diberi kehidupan untuk memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengelola alam dan mendukung kehidupan sesama. Maka dari itu, kita juga memiliki kehidupan untuk tidak menjatuhkan dan menyalahkan satu orang dengan yang lainnya. Jika kita melakukan hal tersebut, maka kita sama saja mematikan kehidupan orang lain. Dan jika kita mendapatkan perlakuan tersebut,
kita perlu bangkit dan mengingat bahwa kita adalah makhluk yang didesain dengan sangat luar biasa, yang bermanfaat, yang berguna bukan hanya ketika kematian saja, tetapi kehidupan kita berguna ketika kita menghembuskan nafas yang pertama sampai yang terakhir. Tuhan menciptakan kita dengan kreasi yang lengkap dan detail. Jika Tuhan menciptakan begitu banyak makhluk dan telah memikirkan detailnya setiap makhluk dengan baik, mengapa kita hancur hanya karena perkataan dan perbuatan orang lain? Dan juga, janganlah kita menjadi makhluk yang menghancurkan orang lain hanya karena perkataan dan perbuatan kita. Selamat memberikan manfaat untuk kehidupan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.